Hidup mati kami ada dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami untuk lebih mau mendengar suara Tuhan, sumber kehidupan itu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua yang hadir siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Salam. Saya hari ini senang ada Pak Tinus. Mana Pak Tinus? Tolong lambaikan tanganmu. Dan Ibu Tinus ya. Selalu saya berdoa tiap pagi ya, karena di telepon susah nyambung seperti itu. Dan berharap boleh kembali di sini dan puji Tuhan ya. Kalau katanya tadi tidak minum obat, perlu hati-hati juga Pak ya. Sebab faktor usia kita mungkin perlu juga ya, minum obat seperti itu ya. Walaupun dikatakan tidak ketergantungan, tapi perlu juga obat Pak ya. Seperti itu saudara ya, terima kasih. Kalau motornya nggak ada lagi, apa karena hilang, rusak atau bagaimana? Bapak Gembala berdoa ada motor yang baru lagi ya, supaya bisa lancar beribadah. Seperti itu saudara. Ya terima kasih. Ya minggu lalu tidak bisa hadir karena ada tugas ya, ada keponakan sebagai pulang harus hadir untuk pesta pemberkatan nikah dan adatnya. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Saya undang semua kita bangkit bersama-sama, kita baca bergantian dan simak, perhatikan ayat demi ayat. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Juda maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kami berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Puji Tuhan saudara. Diberkatilah orang yang senang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan mulai melakukannya saudara. Ini surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Dia menerima
surat atau berita tentang keadaan jemaat Korintus itu yang berselisih, ya, sedang berselisih, sehingga dia perlu kirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Ada perselisihan. Tidak ada satu gereja yang tidak lepas daripada persoalan, baik gereja besar, gereja kecil, tidak ada yang tidak ada persoalan. Dalam surat ini dijelaskan saudara pentingnya adanya satu kesatuan. Dia menggambarkan kesatuan itu dengan ilustrasi, dengan gambaran tentang tubuh. Tubuh manusia itu satu. Inilah tubuh saya, itu tubuh saudara hanya satu. Dan disebut satu tubuh itu tidak terdiri daripada hanya satu anggota. Misalnya mata semua, mata. Atau telinga semuanya, tidak ada. Untuk membentuk satu tubuh itu terdiri daripada susunan anggota. Ada anggota gerak, ada anggota indera, dan lain sebagainya. Ada organ dalam, ada organ luar, dan semuanya saling berkaitan. Satu tubuh, ini satu tubuh, tapi semuanya dikatakan satu tubuh nomor satu. Ini dia tubuh, hanya gambaran, menggambarkan jemaat itu satu. Jemaat Kristus, tubuh Kristus itu satu, yaitu gereja orang-orang yang percaya. Yang kedua, selain satu tubuh dan banyak anggota, anggota tubuhnya ada mata, telinga, hidung, mulut, kaki, dan lain sebagainya. Anggotanya banyak yang ada dalam satu tubuh. Yang kedua, dikatakan satu roh. Kita orang Kristen memiliki satu roh. Jangan ada roh jahat, roh iblis, roh yang lain, roh najis. Dikatakan harusnya kita memiliki satu roh, yaitu Roh Kudus. Perlu ada dalam diri kita, saudara. Yang ketiga, satu baptisan. Tentu baptisan oleh Tuhan Yesus, yaitu baptisan air. Soal versinya terserah, tapi dibaptis. Dan ketika dibaptis itu dikatakan kita menjadi satu tubuh. Itu sebabnya penting menerima baptisan. Sakramen salah satu yang paling utama adalah baptisan. Saking pentingnya, belum mengerti arti baptisan, gereja ada yang melakukan baptisan, padahal belum memahami. Tapi dikatakan kita perlu memiliki baptisan sehingga kita mengerti untuk hidup itu sebagai anak Tuhan perlu bersatu. Kalau dia anak muda, tahu dia sebagai bagian anak Tuhan, anak muda dari satu gereja. Dia ada dalam satu tubuh, yaitu komunitas pemuda remaja. Kalau dia masih anak-anak, dia satu tubuh dalam komunitas anak-anak sekolah minggu. Kalau dia kaum bapak, dia ada dalam komunitas kaum bapak sebagai satu tubuh. Demikian juga kaum wanita, ibu-ibu dalam komunitas ibu-ibu satu. Itu gereja. Jadi perlu ada satu tubuh dan satu roh. Kalau kita semua ada satu roh kita, tidak ada kebencian iri dengki, satu rohnya, maka kita sedang bersatu. Kalau lebih banyak di dalam diri kita roh perselisihan, roh kebencian, roh dendam, dan lain sebagainya, kita sulit bersatu, saudara. Jadi kalau kita sudah dibaptis, mari kita menjadi satu tubuh, itu ayat tadi. Dan selanjutnya dikatakan kita diberi minum satu roh. Ternyata roh itu perlu kita minum.
Artinya perlu kita terima, kita mau dipimpin oleh Roh itu. Kalau Roh Kudus menyertai kita, ada kesejukan di hati kita. Dalam mengiring Tuhan, dalam melayani hal-hal yang rohani. Itu diingatkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada perselisihan. Jadi kalau saudara sudah dibaptis satu baptisan, yaitu baptisan air, dan saudara merasa sudah minum satu roh, yaitu Roh Kudus, maka kita memiliki sifat yang baru. Sebagai anak-anak Tuhan suka bersatu. Hindari, usahakan tidak ada perselisihan. Tetapi kita berusaha semua untuk membangun satu kesatuan di dalam melayani Tuhan. Kita bersatu bukan karena seragam. Ada kepercayaan yang lain, semua serba seragam. Tata ibadah, hitungannya berapa kali, jamnya, pakaian yang dikenakan, ada syaratnya, cara sebelum menghampiri Tuhan macam. Seragam. Dan mereka harus seragam. Mereka juga harus mengarahkan tubuhnya, pandangannya, sujudnya kepada satu titik di dunia. Harus seragam. Sembahyangnya berisi seragam bajunya, seperti pakaian surga. Kita orang Kristen tidak seragam, beragam. Tetapi dikatakan kita harus menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Saudara kasih, digambarkan kita yang beda-beda itu seperti tersusun, seperti berbeda-beda. Mata adalah mata untuk melihat, mata bukan untuk mendengar, telinga adalah untuk mendengar. Tuhan sudah susun sedemikian rupa. Tuhan tidak tempatkan kepala ini di kaki. Bayangkan kalau kepala saudara di kaki, dan bagian bawah, dan telinga saudara di telapak kaki, atau mata saudara di telapak kaki. Itu semua hanyalah gambaran tentang kita ini berbeda. Kita ini memiliki berbagai karunia-karunia. Sebab di ayat ini selanjutnya dijelaskan tentang banyak anggota tapi satu tubuh. Di pasal 12 bagian pertama, berbagai-bagai karunia tetapi satu roh. Jadi kita semua kalau udah dibaptis, udah percaya Tuhan taruh berbagai karunia, dan karunia itu dipakai untuk Tuhan, untuk melayani yang berbeda-beda. Kita punya fungsi dalam jemaat yang berbeda-beda, tapi semuanya harus ada di dalam fungsinya. Satu kendaraan, kalau satu bautnya saja lepas untuk bagian tertentu, kita itu bisa membahayakan. Satu saja, putus saja rantai motor, biar bagus mesinnya, semuanya bagus bodinya, putus rantai tidak bisa jalan motor. Jadi begitu penting rantai motor. Kalau rantainya bagus, semua bagus, tidak ada oli, tidak ada bensin, bahan bakar, dan jalan. Semuanya harus ada pada tempatnya. Rantai tempatnya tidak di atas, kaca spion tidak di bawah. Semua ada pada tempatnya yang tersusun menjadi satu bagian daripada motor. Demikian juga jemaat. Ada yang dipanggil menjadi tangan, ada yang dipanggil gambarnya seperti kaki, mata, dan lain sebagainya. Semua harus berfungsi. Tidak ada yang tidak. Tadi Bapak Gembala lihat pemuda remaja, ada kompak yang sebaya dengan giliran, ada tidak datang. Gabriel, mana Gabriel? Tadi Bapak Gembala bertanya di hati, mana abangnya? Belum. Tak ingat.
ada dalam satu kesatuan, ada tempatnya, saudara yang kekasih. Ini perlu ada dalam diri kita, dan semuanya harus bekerja sesuai fungsinya. Mata ditempatkan di depan karena mau bergerak maju, tidak di belakang. Kita tidak bergerak mundur, dan mata tidak boleh ada di mana-mana. Kalau mata yang satu kepingin ke sana, mata yang sini lagi kepingin ke sana, bisa kacau. Tapi sudah Tuhan atur itu mesti dua. Dan tidak boleh satu yang mata, biji mata ke kiri, satu ke kanan, nggak bisa. Tuhan sudah atur. Demikian juga tangan, jangan tangan berfungsi seperti kaki. Ada manusia tangannya menjadi kaki, menjadi 4 kakinya berjalan. Kaki juga bergerak. Kalau itu gambaran diri kita, 2. Kalau satu lagi ke depan, yang satu pasti di belakang. Kalau dua-duanya ke depan lompat, itu kayak pocong. Itu gambar, artinya sudah ditempatkan pada posisinya dan bekerja dengan baik. Mari kita bertanya pada diri kita, kalau saudara memang bagian daripada tubuh Kristus. Tubuh Kristus yaitu gereja jemaat satu kali akan diangkat. Kalau saudara tidak bagian daripada tubuh Kristus dan tidak berfungsi, apakah saudara akan terangkat bersama dengan Tuhan? Sehingga dikatakan tadi, mata tidak bisa berkata, aku bukan tubuh. Telinga tidak bisa berkata, aku bukan kaki. Aku bukan bagian daripada tubuh. Semua mesti berfungsi, baru berjalan dengan baik. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak berfungsi di gereja, dalam hidup tidak terlibat, apakah dia masih tubuh Kristus? Apakah kalau misalnya ya tertinggal sepeda motor, dilepas spionnya, terus tujuannya mau ke Nagoya, apakah dia ikut ke Nagoya? Jumpa di sana ada bos mungkin? Tidak, dia tertinggal karena dia tidak melekat pada tubuh itu. Demikian juga semua orang Kristen mesti ada dalam tubuh itu bersama-sama. Kalau dia memang tubuh Kristus, kalau dia memang jemaat, mari berbuat sesuatu bagi Tuhan, berfungsi. Siapapun. Dan tidak ada yang mengatakan aku bukan tangan, jadi aku bukan tubuh, dan lain sebagainya. Mari kita berpikir tahun ini, saudara, apa yang bisa saudara perbuat bagi Tuhan sebagai bagian tubuh, satu tubuh. Mari kita buat kata atau kalimat seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah sudah menempatkan demikian rupa supaya kita berfungsi seperti yang dikehendakinya. Tidak ada yang tidak berfungsi, semua berfungsi seperti apa yang dikehendakinya. Amin Bapak Ibu. Jadi sudah ada rencana Tuhan, kita ditempatkan di mana dan untuk apa. Fungsi kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan jangan berkata, aku tidak butuh dia. Dia jelek, dia kurang berfungsi, dia kurang berdampak. Ayat 21 berkata demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi Tuhan melarang kita untuk berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Ini penting. Kita ada ketergantungan, ikatan satu dengan yang lain. Jangan ada berkata, aku tidak butuh, kau tidak berguna, gak ada gunanya bagiku sebagai jemaat. Itu sebabnya digambarkan seperti satu tubuh. Coba bayangkan, ada telinga bisa mendengar,
Tapi mata tidak bisa melihat gelap bumi ini, dia hanya mendengar. Mengerikan hidup ini. Kaki ingin berjalan tapi takut karena dia tidak punya mata. Kaki ingin melangkah, entah kemana, bosan. Tapi bagaimana mau melangkah? Tidak ada yang membantu menerangi, yaitu mata. Tidak ada. Jadi gak bisa katakan aku tidak butuh mata. Kaki tidak bisa bilang aku tidak butuh mata. Itu gambaran jemaat. Apapun keadaanmu, kiri kanan, buka belakang, semua kita membutuhkan sebagai satu tubuh. Ini tidak bisa, saudara yang kekasih. Satu kali rapat anggota daripada tubuh itu, kepala ada dalam rapat musyawarah besar atau sinode undang daripada anggota tubuh itu, semua banyak sekali. Telinga hadir, hidung hadir, mulut hadir, semua hadir. Pimpinan rapat berkata, mari menjelaskan semua tugas masing-masing, laporan tugas kerja, dan nyatakan apa kepentinganmu. Semua bangga dengan dirinya. Mata berkata, akulah orang yang paling penting dalam anggota tubuh ini. Kita merupakan satu tubuh. Tapi sebenarnya aku mata paling penting, paling indah, dan mesti dijaga, mesti diperhatikan. Telinga juga berdiri dan berkata, aku paling penting. Kita tidak bisa mendengar apa saja, suara kah, apapun. Kalau tidak ada telinga, kita tidak bisa belajar dan mengajar dan lain sebagainya. Tangan juga berdiri mengatakan, aku yang paling penting. Kalau aku tidak ada, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau butuh dua-duanya, begitu sulit. Ya, aku yang mengerjakan ini semua. Bisa kalian makan karena tangan aku bekerja, jalannya juga tubuh ini karena aku mengerjakan. Kaki juga berkata, aku paling penting. Kalian tidak bisa berdiri kalau tidak ada aku. Semua. Dan karena semua ngomongnya aku paling penting, adalah satu yang merasa tidak disapa, tidak dipandang. Ketika dia mau ngomong, aku mau ngomong, langsung baru ngomong dikit, ruangan tidak nyaman. Kau tidak penting, ya. Semua bilang kau tidak penting, kau jelek, kau lemah, kau tidak berguna. Dia pun pulang ke rumah. Waktu rapat anggota-anggota tubuh, sampai di rumah dia merasa sedih, dia merasa tidak dihargai, dihina, dia merasa dianggap orang tidak berguna. Dia mogok kerja. Telinga kerjanya untuk apa, Bapak Ibu? Dengar. Juga anggota yang lain. Sampai di rumah dia mogok kerja. Jadi semuanya ada kerjanya. Hidung, paru-paru semua ada kerjanya masing-masing. Yang satu itu dia dianggap lemah, tidak berguna dan tidak enak, sangat buruk. Dia diam, gak mau kerja, gak mau dia kerja, diam. Satu hari dia mau kerja, anggota-anggota yang lain masih aman. Ini tentang perlunya satu dengan yang lain. Jangan katakan aku tidak perlu. Rasul Paulus menggambarkan seperti pentingnya kesatuan dalam tubuh anggota-anggota itu yang berbeda-beda. Ada pada tempatnya, pada fungsi masing-masing. Hari kedua mulai tidak nyaman. Mata mulai berkunang-kunang, perut pun merasa gak enak. Nafas pun kurang enak. Hari ketiga mulai sesak nafas. Hari keempat sesak nafas, pusing, mau muntah, perut kembung.
Hari kelima pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dan semua bertanya, kenapa begini semuanya? Tangan, tak ada tenaga, semua mata pun, semua bermasalah. Siapa yang mau bawa ini? Rupanya Tuan A gak kerja. Terdiri daripada 40. Gak kerja dia, gak mau. Dia tutup pintu. Dan dia dilarang bicara. Kalau dia bicara baru udah mengerti siapa. Dia tidak elok. Tidak begitu penting orang bilang, tapi dia penting. Jadi saudara, kita semua jangan dikatakan kau jelek, kau orang kemarin, kau tidak punya talenta. Mari kita berbuat apa yang bisa kita berbuat bagi Tuhan. Siapapun, mari kita melangkah untuk berbuat bagi Tuhan. Kita harus punya tujuan di dalam kehidupan ini. Kalau kita semua saling menyalahkan, perselisihan, maka tidak ada kemajuan dalam kehidupan kerohanian kita masing-masing. Ada orang karunianya memang melayani, berkorban, memimpin puji-pujian, karunia berdoa, kalau dia berdoa panjang dan lain sebagainya. Tapi mari kita semua pakai untuk kemuliaan Tuhan. Semua merasa senang. Yang punya talenta bernyanyi, bernyanyilah sedemikian rupa, pimpinlah, dan semua menjadi senang, tidak bosan. Yang punya karunia berdoa pun, walaupun kita pintar berdoa, kita atur sedemikian, semua yang ikut merasa nyaman. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang menyembuhkan diri. Karena aku pintar bernyanyi, maka aku bernyanyi lama, indah. Pasti semua orang senang, tidak begitu juga. Walaupun kita pintar berdoa, mungkin tidak perlu juga panjang sekali. Walaupun kita pintar berdoa dan lain sebagainya, perlu ada pengontrolan diri bahwa kita butuh juga yang lain. Ada keseimbangan dalam bermusik seperti itu. Semua harus sinkron sedemikian rupa, dipakai, diperhatikan, tidak ada yang saling mendahului, tidak ada merasa ini yang paling dominan, tidak bisa. Ada kala yang satu mesti diam ketika ini yang harus dikerjakan. Pemain-pemain musik perlu banyak mendengar, sehingga semua bisa lebih indah. Banyak mendengar gimana bermain melodi yang bagus, gimana memainkan keyboard, piano yang bagus, gimana bermain drum, siapa yang dominan, siapa yang harus dihaluskan, dan ketika apa ini harus dibunyikan. Ya, seperti itu. Kita perlu belajar sedemikian rupa. Semuanya mesti berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau saudara pergi ke mall, kadang-kadangnya kita kadang-kadang mendengar musik. Musiknya itu diatur sedemikian rupa, musik apa yang cocok supaya orang betah untuk berbelanja dan lain sebagainya. Ketika kita naik pesawat supaya tenang orang, ada yang pasang musik lembut, volumenya terbatas, tapi membuat orang nyaman. Mungkin yang kedengaran kadang-kadang hanya bagian bunyi-bunyi daripada piano saja. Orang menjadi tenang dalam situasi sedemikian rupa. Ketika orang berusaha untuk hura-hura, mungkin semua dimainkan keras,
untuk satu tujuan. Demikian juga kita bergereja. Ketika kita mau menyembah Tuhan, yang mau menyembah siapa? Manusia atau alat musik? Yang mau menyembah siapa? Manusia. Jadi mesti dominan bunyi suara penyembahan kita daripada alat musik. Untuk mengangkat suasana hadirat Allah, kita diberkati dengan mendengar suara orang yang menyembah. Diberkati. Justru ketika kita bingung, ketika dominan musik, bingung, mau menyembah itu susah dapat. Itu sebabnya dikatakan berfungsi, ditempatkan sesuai pada tempatnya masing-masing. Berfungsi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau saudara disuruh berdoa pun, berdoalah dengan penuh hikmat, sehingga juga yang mendengar merasa diberkati. Ketika saudara juga bersaksi, boleh hemat berbicara. Dan ketika saudara berbicara, orang diberkati. Nah, perlu juga kita berpikir sejauh mana itu pentingnya kita menyaksikan sesuatu. Apa itu berdampak bagi orang lain? Berdampakkah bagi kita? Perlu kita lihat. Bahkan sampai berdoa pun Tuhan mengajari kita sedemikian rupa, saudara, untuk hati-hati dalam berdoa. Supaya kita pakai talenta kita juga. Yang suka berdoa juga perlu hati-hati dalam berkata-kata, apalagi dalam pertemuan jemaat. Matius pasal 6 ayat 5 dan 7, saudara. Matius pasal 6 ini kata Rasul Matius dalam mengajar jemaat. Apabila jika engkau berdoa, yang pertama dikatakan janganlah berdoa seperti orang munafik. Berdoa identik dengan kata-kata, dan yang dikatakan itu tidak seperti yang kenyataannya. Disebut dengan munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan jalan raya. Tujuannya supaya mereka dilihat orang. Jadi jangan berdoa supaya dilihat orang, oh dia pintar berdoa. Kita menjadi langganan untuk disuruh berdoa. Dan jangan tersinggung kalau Bapak Gembala tiba-tiba menyuruh yang gak pernah berdoa. Sebab Bapak Gembala juga butuh doanya. Amin. Dan saudara pikir yang pintar berdoa semua bukan karena panjangnya doa itu, tapi ada iman. Sehingga dikatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau kita berdoa dengan tulus hati, sederhana, kita dapat upah di surga. Tapi kalau kita tunjukkan bahwa kita hebat berdoa, kita tidak dapat upahnya lagi karena kita dipuji orang. Jadi perlu kita juga semua mau berdoa kalau diminta berdoa. Amin. Amin. Supaya kita diberkati, semua diberkati. Jangan kita yang biasa berdoa itu saja diberkati. Semua merata ingin diberkati oleh Tuhan. Ayat 6. Namun jika engkau berdoa, ini nomor 1. Jika berdoa artinya banyak yang gak berdoa. Jika engkau berdoa, nomor 1, pertama, saudara, paling penting berdoa itu, kita mungkin katakan sama orang, doakan saya ya. Itu bukan doa yang paling berkualitas. Doakan saya ya. Kita seringkali tampil ke depan minta doa. Saudara,
nomor satu. Pribadi kita yang berdoa itu yang nomor satu. Sehingga dikatakan demikian, kalau saudara perlu doa, perlu permohonan kepada Tuhan, jika engkau berdoa, nomor satu, kesaksian di gereja, tak ada yakin. Bilang sama orang, enggak. Nomor satu, itu sebabnya yang paling penting doa pribadi. Amin Bapak Ibu. Karena iman kita yang mau ditolong. Orang dekat kita yang mau ditolong, kita yang butuh, nomor satu. Enggak kita lompat sama orang tolongnya, titip ya. Sementara dia enggak berdoa. Karena dia berdoa, titip ya. Banyak tempat titipan. Nah, saudara punya pergumulan nomor satu, boleh-boleh saja sih di depan. Tapi pesan jangan panjang-panjang. Kalau mau di kamar boleh panjang-panjang, saudara sendiri menikmati lamanya. Jangan semua jadi tersiksa karena lamanya kita. Satu orang mau panjang sekali. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Amin. Amin. Pakai kamar untuk berdoa. Pakai kamar untuk berlutut secara pribadi. Mungkin saudara gak perlu pendeta kalau soal doa, mungkin. Tapi nomor satu, Tuhan perlu engkau yang berdoa sendiri. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Masuk kamar. Saudara pernah berlutut di kamar saudara? Siapa yang pernah? Perlu juga dievaluasi di sibuk, dibilang gak ada yang mau berdoa di kamar. Siapa? Nah, yang gak mau angkat tangan. Ingat ya, kalau ada pergumulan, masuk kamar. Gitu saudara. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, tutuplah pintu. Kenapa perlu tutup pintu? Jangan ada yang mengganggu, jangan ada bisik. Tutup. Tujuannya tidak ada akses keluar yang mengganggu. Sebab sedang berbicara dengan orang oknum, orang yang paling penting. Kalau kita lagi berbicara dengan orang yang sangat penting, dia mau kasih sesuatu sama kita yang kita butuhkan. Kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang membuat orang itu tidak kasih berkat sama kita. Yang mengganggu semua. Sebab nanti kalau ada yang mengganggu gak jadi dikasih. Pembicaraan sama bos besar ini yang mau kasih proyek, hanya waktu dia sempat ketemu, bisa waktunya sekian menit. Dan kalau saudara tiba-tiba diganggu orang, bosnya hanya bisa bicara sama kita, ngasih proyek itu hanya 5 menit. Saudara, berikankah kesempatan orang untuk mengganggu pertemuan itu? Tentu tidak. Itu sebabnya tutup segala hal yang menghalangi saudara untuk berdoa. Tutuplah pintu kamar, pintu untuk bertemu dengan bos besar kita, di mana kita butuh sesuatu dan dia memang sanggup untuk memberikannya. Dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Tuhan itu tersembunyi. Kita perlu mencari Dia, mencari wajah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan betul-betul. Walaupun kita katakan Tuhan itu sejauh doa, tapi Dia katakan tersembunyi. Bagaimana kita untuk berjumpa dengan Dia? Kita mesti siapkan diri kita, waktu kita, ketulusan kita, semua prepare untuk ketemu dengan Dia. Prepare semuanya untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan Dia. Tuhan itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Kita harus mencari hadiratnya, wajahnya, kemauannya, isi hatinya, kehendaknya. Dan kalau itu kita persiapkan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu nomor satu, mencari wajah Tuhan yang tersembunyi. Karena kita pun semuanya tersembunyi dari mata Tuhan kalau kita lari-lari. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele. Bertele-tele diulang-ulang. Kemarin Bapak Gembala bertemu dengan saudara-saudara dari pihak Ibu Gembala, saudara-saudaranya udah pada tua-tua sebenarnya. Orang udah tua, ya udah banyak kelemahan-kelemahan.
Salah satu kekurangannya kalau ngomong pertanyaannya diulang, bosan juga jawabnya. Baru dijawab, baru lagi tanya lagi. Salah satu menjengkelkan, berapa bulan lagi ya acara dia? Sekian bulan lagi. Berapa bulan lagi ya? Itu heran ya, udah datang, udah duduk, udah salam. Siapa ya? Siapa ya? Terpaksa salam lagi biar jelas. Ngomong lagi, si ini, suaminya si ini. Nggak enak kan? Coba kita seperti itu juga sama yang lain. Udah kenalan. Tolong dong yang itu kenalan dong lagi. Kenalan dong. Itu hanya contoh tentang pengulangan. Jadi saudara, yang penting adalah relasi yang baik. Bukan soal banyaknya kita berbicara. Kalau relasi bagus, nggak banyak, apa yang kau perlu? Sekian, udah ini ceknya. Udah kan? Hubungan dengan Tuhan itu nomor satu, saudara kasih. Jadi saudara, talenta kita seperti itu. Kita asah sedemikian rupa menjadi lebih bagus. Talenta berbuat lebih bagus. Kita asah. Semuanya ada pada tempatnya masing-masing. Dan kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, dalam diri kita ini, gambaran tadi, ada dikatakan diciptakan, ditempatkan untuk maksud yang mulia. Kalau saudara lihat dari tubuh saudara ini, mana yang paling mulia? Yang paling banyak perhatian? Saudara paling banyak kasih perhatian untuk bagian tubuh ini. Boleh dijawab secara pribadi? Paling banyak ibu-ibu, paling banyak saudara perhatikan. Kan tadi anggota dikatakan ada yang mulia untuk masuk mulia, ada yang elok. Coba pikirkan dulu, yang mana yang elok? Mana yang mulia? Mana yang indah? Coba dulu. Yang mana paling membutuhkan perhatian khusus? Bahkan dikatakan yang sepele pun ternyata yang lemah butuh perhatian khusus. Nah sekarang untuk masuk yang mulia, pertanyaan, kira-kira yang mana dari tubuh ini diciptakan untuk masuk yang mulia? Ada yang bisa menjawab? Yang paling perhatian khusus bagi gadis-gadis, paling banyak waktu saudara perhatian khusus. Pagi, siang, sore, malam, itu paling banyak dibanding yang lain. Lalu para gadis, ladies, mana paling banyak saudara ambil waktu perhatian? Tolonglah dijawab. Hanya kalian yang bisa menjawab itu. Ada yang bisa? Yang mana? Halo, ada? Ya malu-malu. Mungkin wajah ya. Amin. Benar gak? Karena inilah gambaran diri kita. Kita kalau mau kenalan, yang ditengok apa? Perut kita, tangan kita. Apa yang pertama kalau mau kenalan? Untuk ingat orangnya, apa dilihat? Wajah. Tak heran para wanita juga perhatikan itu. Pagi dibersihkan, dipoles. Mau tidur, bersihkan, dipoles. Semua. Pokoknya yang namanya bagian wajah itu. Matanya, alisnya, bibirnya, pokoknya wajah ini paling banyak. Amin. Betul nggak? Coba saudara lihat telapak kaki. Ada saudara poles-poles. Saudara poles-poles, buat tidur poles, pakai pelicin, dipupurin, pakai pelembab. Ada telapak kaki. Padahal kejepit, keinjak beling. Kalau bengkak, aduh semua meradang sakit. Nggak bisa jalan, nggak bisa pakai sepatu. Padahal dia kan kita anggap remeh kan?
Itulah gambarannya, dia diinjak-injak. Tidak ada perhatian khusus. Yang kedua setelah wajah, apa yang kita perhatikan secara umum? Apa? Lalu? Apa yang kedua? Dijawab saja, salah benar kan tergantung pribadi-pribadi. Yang kedua apa? Tadi kan bagian wajah ini, itu macam lah. Yang kedua bagian mana? Rambut. Apa? Oh, rambut. Masih kepala juga ya? Masih sekitar itu ya? Masih menyangkut ke wajah sebenarnya kalau rambut ini. Karena mempengaruhi wajah. Kalau misalnya dia agak terlalu tebal, rambut memang agak dipanjangkan, menutupi cabinya. Mungkin begitu. Mungkin kalau ini lebar sekali, panjang, mungkin harus diponi mungkin. Memang rambut mempengaruhi penampilan. Masih di sekitar wajah panjang rambut ini. Apalagi setelah itu? Apa? Apa? Body. Bohong. Bohong kalau body. Buktinya los. Bohong. Pasti saudara atur makan, istirahat, olahraga. Kalau betul body, pasti semua bahenol. Orang bilang orang dunia itu bohong kalau body tidak. Apa yang kedua? Tangan. Mentang-mentang nike ya. Tapi apapun itu saudara, semua penting. Amin. Kita membutuhkan wajah yang elegan, tampil, semua membutuhkan. Kaki juga saudara. Saudara perhatikan kaki saudara, perhatikan. Demikian juga dalam berjemaat saudara. Kita perlu tukang sapu di gereja ini? Perlu? Perlulah, kalau karena kita juga yang gak nyaman. Perlu yang angkut sampah, perlu. Kalau di perusahaan juga seperti itu. Perlu security, tukang jaga, perlu? Perlu kali. Tugasnya luar biasa. Perlu tukang ojek? Perlu gak tukang ojek? Kadang-kadang kita kepepet. Mesti perlu. Karena medan yang sempit, kita tidak bisa pakai Maxim atau apa. Jalannya sempit. Untuk sampai di tujuan jauh, jalannya sempit, gak kuat mobil. Perlunya apa? Pesawat. Perlunya apa? Motor. Jadi jangan mengejek orang yang seperti itu, karena kita butuh itu. Kemarin Bapak Gembala hampir ketinggalan pesawat. Jogja ke Batam itu lebih 2 juta. Saudara bilang begini, Om, belum kepengen lama-lama di sini. Ada saya bilang sangat memberkati kami ini karena banyak persoalan yang harus didoakan pada waktu itu. Pendek cerita, tenanglah Om, nggak akan terlambat. Tenanglah, itu keponakan sudah bilang begitu, tenanglah. Kita pun yang mereka yang tahu. Kenyataannya saudara mau naik ambil kereta api dari Tugu, stasiun kereta Tugu untuk ke bandara. Untuk eksekutif 60.000, untuk yang biasa 20-30.000. Udah dibeli online tiket itu. Sebentar kok cuma sekian menit. Kenyataannya mereka lupa itu hari Sabtu. Berjubel kendaraan. Waduh. Maafnya terlambat, saya salah ini. Saya rupanya tidak tahu manajemen waktu. Ya hati, tadi dia bilang cepat. Kita yang jantungan, mana banyak titipan. Angkatnya cemana, ditolak. Mau dikasih orang sih, mau dikasih dari kenal. Pendek cerita, ketinggalan kereta. Jam mau terbang jam sekian. Tanya, jam sekian keretanya udah penuh. Jam sekian lagi udah penuh. Ya, hati udah mulai resah, udah mulai keringat. Ya, udah Om, kita naik taksi. Sudah lama datanglah Maxim. Deal 200
70 menuju Bandara Jogja baru. Berapa jam ke sana? Ya, kalau nggak macet sekian. Kenyataannya banyak kali lampu merah, banyak kali macet. Namanya rumahnya hari Sabtu yang banyak orang ke jalan. Yang mau kan Muslim, mau bilang berdoa susah juga. Ada urusan apa sini? Jam berapa saat yang sekian? Kekejar nggak ya? Makin kali lagi itu makin jantungan. Uangnya 2 juta lebih loh. Akan terbang. Berdoa Bapak Gembala dalam hati. Tolonglah 2.500.000 tiket. Mau nginap di mana? Terbangnya jam 5. Udah malam sampai di sini saudara, karena transit Jakarta. Itulah kuasa doa, nggak panjang. Tuhan, tiba-tiba dari belakang di situ banyak lampu-lampu, banyak lampu merah, banyak nanti lagi ke depan. Waduh, di padat itu tiba-tiba ngiung. Ambulan. Tanda ada darurat dari dunia itu bukan orang meninggal, tapi mungkin sekarat. Dari bunyinya itu, tanya abang pastor itu bunyi apa itu? Hari ini sekarat ini emergency. Di situ datang menerobos semua. Sopir itu dengan lincah dia gerakan, ikuti ambulan. Ditabrak semua lampu merah. Haleluya. Terus dekat bandara Andi bin Ngecep, lenyap entah kemana. Itu ambulan. Tak terlambat. Kuasa doa bukan karena panjangnya. Orang yang sakit emergency mau mati, Tuhan pakai menolong seorang gembala sidang, saudara. Amin. Seorang supir ambulan Tuhan pakai. Tidak ada yang mustahil. Satu keponakan saya bilang dalam doanya, terima kasih buat kunjungannya. Kenapa? Terima kasih buat doanya. Terima kasih buat ayat Alkitab yang sangat menguatkan. Dia sudah frustasi untuk tidak mau lanjutkan kuliah S3-nya, mau fokus jualan. Rupanya jadi dosen itu uangnya gak ada. Gak cukup. Ya, gak cukup. Dia jualan online. Datanglah di sana. Bapak Gembala juga harus beli jualannya itu menguatkan. Demi menguatkan. Dikatakan jangan berpegang pada jualan ini. Ada trennya orang gak minat. Masuk S3. Ketika nanti terjadi masalah, kalian tetap ada penghasilan yang menetap. Kan katanya ada sponsor, semua ada, tinggal belajarnya. Berat. Memang berat. Belajar itu berat. Tapi memang dia pintar. Hanya karena capek ngerjakan ini, penelitian lagi, bikin jurnal internasional loh Om, tahu. Tapi kalau nilaimu dipanggil kampus untuk buat itu, lakukan. Langsung dia keluar. Hari Jumat dia sudah mendaftar lagi dan mulai dia kerja untuk S3-nya. Di sana, demikian juga yang lain. Terus dia lain, pergi ke Salatiga, pergi ke Semarang, macam-macam di jalan untuk mendoakan. Dan semua diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau jadi berkat di gereja ini. Jadilah berkat, jadi berkat. Persoalan pasti ada, tetapi jangan lupakan Tuhan. Kita punya talenta, pakai talentamu buat Tuhan. Pemuda remaja, pakai talentamu buat Tuhan. Jadi kamu berharga di mata Tuhan. Semua ibu-ibu, pakai, bapak-bapak, pakai buat Tuhan. Tahun ini kita tahun yang mau bersama-sama bekerja buat Tuhan. Amin. Amin. Ada pada tempatnya masing-masing. Tidak ada yang lari-lari. Bapak Gembala membutuhkan saudara. Pertanyaan, saudara membutuhkan Bapak Gembala? Banyak yang diam, memang mungkin.
dibutuhkan. Sabar ya. Saudara membutuhkan Bapak Gembala? Mari kita bangkit berdiri. Kita saling membutuhkan. Kita ditempatkan dalam satu tubuh untuk masuk yang mulia. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Semua kita mau dipakai oleh Tuhan. Melayani Tuhan dalam hidup ini. Tanyakan dulu pujian ini. Melayani Tuhan
Inilah tubuh kami Tuhan yang